Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurma, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa, sehat, baik. Alhamdulillah, Bu. Sesuai rencana kita ya, Bu ya. Setelah saya melakukan praobservasi, kemudian observasi di kelas untuk melihat pembelajaran yang telah Ibu lakukan, maka hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya, tujuan dari pasca observasi ini di mana nanti saya dan Ibu akan menggali lebih lanjut temuan-temuan yang saya temukan dan nanti yang Ibu rasakan ketika pembelajaran kemarin. Ya. Boleh ya Bu, saya mulai saja. Silakan. Bagaimana perasaan Ibu ini setelah observasi kemarin? Perasaan saya setelah observasi kemarin itu senang juga karena ada yang mengobservasi saya, jadi saya bisa mendapatkan masukan-masukan dari dia. Saya juga merasa sedikit deg-degan karena ini pengalaman pertama kali ya diobservasi oleh kucing dan saya menjadi kunci. Ya, betul sekali Bu. Tidak hanya Ibu sih, saya juga awalnya juga agak aduh saya mampu tidak, tapi mari kita belajar bersama-sama Bu. Jadi coach dan juga jadi coach ya Bu ya. Oke, lanjut nih Bu, untuk yang selanjutnya apa yang Ibu lakukan tuh pada saat mengajar kemarin itu ngapain aja? Ya, kemarin saya mengajar materi IPAS ya, tentang fotosintesis. Kemudian hal-hal yang saya lakukan di kelas tentunya melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Kemudian selain memastikan proses pembelajaran itu sesuai dengan rencana pembelajaran, saya juga berusaha untuk melihat kondisi peserta didik ya, kondisi emosionalnya, kemudian suasana kelas, apakah sudah kondusif atau belum. Jadi berusaha agar kelas itu bisa kondusif untuk belajar. Dan selain itu saya juga berusaha untuk menerapkan komunikasi dua arah Ibu. Karena kan kalau pembelajaran memang seharusnya dua arah, jadi berusaha untuk saya melempar pertanyaan, peserta didik berusaha untuk menjawab pertanyaan. Kurang lebih seperti itu. Iya Bu, memang terlihat sekali ya Bu ya kemarin itu apa-apa yang sudah Ibu lakukan benar-benar sudah well prepare dan bisa dilakukan di kelas. Oh iya, terima kasih. Oke, itu boleh ya saya sampaikan hasil observasi saya yang sudah saya lakukan kemarin. Ya boleh, silakan Ibu. Ya, mohon izinnya. Iya. Begini Bu, kemarin itu kan pelaksanaan pembelajarannya itu tentang fotosintesis ya. Iya. Iya, tujuannya agar peserta itu dapat memahami kebutuhan tumbuhan, melakukan proses fotosintesis, kemudian mereka juga dapat menganalisis bagaimana proses fotosintesis itu mulai dilakukan. Nah, kemudian area pengembangan yang Ibu lakukan itu ada 3, kognitif, afektif, sama psikomotor nih. Kemudian kemarin Ibu bilang untuk capaiannya itu sekitar 80-90%. Ya. Dan Ibu juga menggunakan scientific learning. Nah, setelah itu saya melakukan observasi. Nah, di sini saya melihat bahwa karena Ibu tadi sudah well prepare, ya, sudah menyiapkan semuanya dengan baik dari RPP, tempat duduk dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu merasa antusias Bu. Jadi yang seperti Ibu tadi katakan, ada pembicaraan dua arah, terjadi pingpong antara Ibu dan anak-anak. Itu memang sangat terlihat sekali, sudah sangat bagus Bu. Kemudian di area diferensiasi itu juga sangat terlihat sekali. Saya melihat itu kan ada istilahnya ada berbagai macam variasi kegiatan. Ada menyanyi. Nah, menyanyi itu untuk anak-anak yang bukan audio ya, belajar audio. Kemudian ada video yang ditampilkan, itu juga sudah mengakomodasi untuk kebutuhan belajar anak-anak visual. Kemudian yang observasi tentang apa itu kemarin daun ya, iya fotosintesis yang daun dimasukkan ke dalam air itu. Nah, itu juga sudah mengakomodasi kebutuhan belajar anak-anak kinestetik. Jadi untuk area diferensiasi memang sudah sangat terlihat. Kemudian yang saya temukan untuk disiplin positif keyakinan kelas itu sudah Ibu sampaikan juga di awal pembelajaran. Ibu juga sudah menyampaikan, oh anak-anak harus ini ya, apa istilahnya, mengingatkan tentang keyakinan kelas ya sebelum pembelajaran itu. Dan untuk area KSE
itu sangat terlihat sekali Bu, itu pada saat ada kesalahan teknis. Iya kan, ada kesalahan teknis dalam waktu pembuatan mau menayangkan video. Iya. Nah ibu sudah iya ya. Nah itu ibu bisa memberikan apa istilahnya penguatan kepada anak-anak biar mereka sadar bisa memanajemen diri untuk lebih bisa fokus lagi menunggu itu termasuk KSI. Kemudian hanya satu Bu concern saya, ya itu masalah tempat duduk. Ya anak kan sudah dikelompokkan, ya anak sudah dikelompokkan, tetapi ada beberapa anak yang duduknya itu menghadap ke belakang, menghadap ke saya. Ya, menghadap ke belakang. Jadi ketika ibu menjelaskan, anak itu kesulitan untuk melihat ibu. Ketika ibu menayangkan tayangan video juga mereka badannya harus putar arah gitu kan. Nah itu menurut saya kurang tepat untuk beberapa anak. Kemudian yang kedua ada beberapa anak yang duduk di sebelah pojok saya. Dan ibu kan agak maju nih. Iya. Nah karena agak maju, itu anak-anak yang di sebelah sana duduknya itu udah muter sana muter sini gitu. Nah itu mungkin untuk tempat duduk bisa lebih diatur lagi. Itu saja sih Bu, menurut saya. Terima kasih Bu ya. atas masukannya. Iya Bu, sama-sama. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi tata letak tempat duduknya. Oke. Selanjutnya nih Bu, dari pengamatan saya tadi itu apa yang ingin dikembangkan dari area-area yang mungkin menurut Ibu itu harus dikembangkan lebih lanjut lagi? Area perkembangan saya? Iya. Kalau menurut saya itu untuk beberapa kompetensi guru ya masih ada yang perlu dikembangkan, terutama dalam manajemen kelas supaya pembelajaran itu kondusif. Saya rasa itu kemarin waktu mengajar memang di awal-awal siswa bisa kondusif, tapi nanti di akhir-akhir ketika sudah 10 menit akhir atau 30 menit akhir itu anak-anak sudah mulai tidak kondusif atau kurang kondusif. Nah itu bagaimana caranya supaya mengembalikan mereka kondusif lagi. Kemudian untuk beberapa diferensiasi, mungkin untuk kebutuhan belajar anak menurut saya masih ada beberapa hal yang kurang atau beberapa anak yang belum saya fasilitasi sepertinya Bu. Bukan sepertinya memang ada. Ya itu yang perlu dikembangkan lagi. Jadi menurut Ibu manajemen kelas ya, kemudian di 10 menit terakhir mungkin ada ketidaknyamanan ya dari anak sehingga mereka tidak istilahnya sudah lepas fokusnya. Iya ya. betul sekali itu. Ya. Nah menurut Ibu nih ada cara apa yang bisa dilakukan agar mereka itu bisa tetap fokus? Menurut saya biar anak lebih fokus lagi atau kembali fokus lagi bisa menggunakan beberapa strategi atau metode pembelajaran yang baru ya Bu. Maksudnya ya kita sebagai guru kan fleksibel, bisa melakukan improvisasi di dalam proses pembelajaran. Itu bisa menggunakan ice breaking dengan gerak-gerak sederhana atau menari, kemudian bisa juga menyanyi, atau mungkin peserta didik bisa diajak untuk keluar ruangan melihat materi yang ada di luar ruangan sebentar, kemudian masuk. Bisa juga menggunakan teknik diam sejenak untuk merilekskan badan, karena kan pikirannya kesana kemari, badannya dirilekskan, pikirannya ditenangkan agar bisa fokus pada saat itu juga dan pikirannya di situ. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bu. Iya Bu, nih lanjut nih Bu, sepertinya itu bisa dilakukan loh Bu. Iya, semoga. Nah selanjutnya nih Bu, kesempatan apa yang dimiliki Ibu sekarang? Kesempatan yang saya miliki yaitu bisa belajar lebih lagi ya Bu, karena kemarin juga sudah diobservasi oleh Ibu, jadi saya memiliki seseorang yang bisa melihat kelemahan dan juga kelebihan dalam proses mengajar saya. Kemudian kan dari situ saya bisa melakukan refleksi, mendapatkan masukan dari orang yang mengobservasi, dan juga nanti akhirnya bisa melakukan tindak lanjut ya Bu, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan untuk proses belajar mengajar. Iya Bu. Nah dari hasil refleksi Ibu nih ya, dari hasil Ibu sudah mengamati diri Ibu sendiri itu dari skala 1 sampai 10 itu posisi Ibu ada di mana sekarang?
Sekarang masih di posisi 8,5 sampai 9 ya Bu. 8,5 sampai 9 ya. Iya, karena belum berani sampai 10 ya. Masih perlu banyak belajar gitu. Sama saya juga masih merasa perlu belajar. Mari belajar bersama Bu. Iya, kolaborasi katanya. Iya. Ini Bu, dari skala 8,5 sampai 9 tersebut, apa kekuatan yang bisa Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Kekuatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kekuatannya ya satu, mungkin ilmu pengetahuan dan juga beberapa keterampilan yang sudah saya kuasai. Kemudian perencanaan pembelajaran yang sudah tersusun, tapi untuk eksekusinya mungkin ada beberapa rencana pembelajaran yang tidak sesuai ya Bu. Kemudian yang lainnya yaitu pengolahan emosi dalam saat mengajar. Jadi ketika di depan anak-anak kita berusaha agar kita terlihat ceria, terlihat senang, energinya biar bisa tersalurkan ke anak-anak. Iya, benar, karena energi yang kita punya juga akan mempengaruhi anak ya. Iya. Kalau gurunya nanti nggak ceria, anaknya jadi nggak ceria juga gitu. Nah, dari sini nih Bu, kan tadi ada istilahnya Ibu perlu mengontrol emosi lagi, belajar di situ lagi. Kemudian katanya menurut Ibu tadi harus belajar lagi dalam penyampaian ilmu ya. Nah, dari situ peluang apa yang bisa Ibu peluang apa yang bisa Ibu ambil dari kegiatan ini? Ada kegiatan ini. Dari kegiatan ini peluang yang bisa saya ambil tentunya satu, saya bisa merefleksikan diri itu ya Bu, kan ada yang meng-coaching saya, kemudian mengamati saya, memberikan masukan dan juga memberikan saran, itu bisa menjadi bahan untuk refleksi saya. Kemudian yang kedua bisa menjadi bahan tindak lanjut saya untuk merencanakan rencana pembelajaran yang lebih sesuai lagi dengan peserta didik. Lebih bisa membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Iya, tepatnya seperti itu. Iya. Nah, nih dari proses-proses tadi ada hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu nggak Bu? Tentunya kalau hambatan dan tantangan ada ya Bu. Ada. Tantangannya yaitu keragaman peserta didik ya. Peserta didik yang beragam dengan berbagai kebutuhan belajar yang berbeda-beda, kemudian kondisi fisik dan juga kondisi emosional peserta didik yang berbeda-beda ya, setiap hari juga berbeda-beda pastinya. Kemudian bagaimana caranya agar kelas itu tetap kondusif selama pembelajaran, dan bagaimana caranya supaya pembelajaran yang disampaikan saya kepada peserta didik itu bisa ditangkap dengan benar dan baik dan juga bermakna bagi mereka dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka itu. Berarti di sini Bu sudah tahu ya hambatan atau tantangan yang Ibu hadapi gitu kan. Nah, adakah solusi nih Bu bagaimana agar tantangan dan hambatan itu bisa istilahnya bisa Ibu hadapi? Solusinya bagaimana? Kalau solusi dari saya mungkin beberapa ya, mungkin nanti dari Ibu bisa menambahkan solusi lagi ya Bu. Insya Allah. Kalau menurut saya solusi yang bisa ditawarkan itu satu terus ya. Solusi yang bisa ditawarkan ya itu memberikan diferensiasi pembelajaran pada peserta didik, kemudian fleksibel dalam pembelajaran ya Bu, banyak improvisasi atau inovasi-inovasi baru. Dan yang selanjutnya yaitu memperbanyak lagi atau memperkaya ilmu pengetahuan dan keterampilan ya Bu mengenai kompetensi guru. Kompetensi guru itu profesionalisme, pedagogi, sosial, dan mandiri. Iya, 4 itu ya. Kalau dari sendiri ada sejauh ini sama Bu, saya juga mencoba untuk melakukan diferensiasi, kemudian juga mengimprove diri saya dengan ikut ya berbagai macam pelatihan ya Bu ya, dan lain-lain. Nah kalau ini kembalikan saya, ini Ibu punya rencana apa untuk mencapai tujuan itu? Kan katanya mau diferensiasi, kemudian mau improve diri, keterampilannya gitu kan. Nah,
rencananya itu mau apa aja? Rencananya ya tentu saja aktif ya, sebagai guru sini harus aktif untuk terus mengembangkan diri, aktif untuk belajar, aktif mencari ilmu dengan ikut diklat-diklat, kemudian ikut seminar juga bisa, ikut berdiskusi bersama kelompok belajar atau kakak guru kelas. Kemudian juga aktif mencari informasi sendiri melalui jurnal-jurnal, kan banyak ya Bu sekarang ya. Oh iya, Ya, jurnal itu banyak sekali. jurnal, kemudian YouTube, internet itu juga banyak sekali ya pembelajaran inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa dicoba untuk diterapkan di kelas. Iya, betul. Betul sekali Bu. Jadi memang kita harus memanfaatkan segala fasilitas yang ada ya, dari diklat, impact, kemudian dari YouTube, TikTok, bahkan jurnal-jurnal ya. Jurnal-jurnal itu kan sekarang juga istilahnya kita bisa ambil lah dengan mudah di internet. Nah, setelah itu strategi yang akan digunakan apa Bu? Strategi yang akan digunakan bagi diri saya sendiri, ya kurang lebih hampir sama ya seperti yang tadi saya sebutkan strateginya. Setelah menambah ilmu pengetahuan, terus belajar tentang keterampilan-keterampilan itu, nanti saya terapkan ke proses pembelajaran anak. Nanti yang sesuai saya teruskan untuk diterapkan, yang kurang sesuai bisa saya ambil. Itu maksudnya tidak diteruskan begitu. Jadi kan semakin banyak referensi dan juga ilmu pengetahuan bisa dieksekusi di dalam kelas nanti. Iya ya. Jadi istilahnya kita udah belajar, jangan sampai ini kita cuma belajar mandek gitu, tapi kita lakukan terus-menerus biar kita menyatu dengan diri kita. Diterapkan mana yang bisa dipilah-pilah juga kan Bu, mana Iya. yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Tapi yang penting kan ilmunya sudah banyak itulah. Iya, betul sekali. Nah, ini kok kapan yang mau dilakukan? Ya secepatnya ya Bu, Secepatnya. kan supaya bisa kita mengetahui oh ilmunya ini bermanfaat enggak yang sudah dipelajari kita kemarin, oh berguna atau tidak ini kalau diterapkan di kelas, berhasil atau tidak. Betul sekali. Iya. Nih kalau tadi udah mau secepatnya, ukuran keberhasilan betul-betul yang bagaimana tuh rencana aksinya itu? Untuk saya atau untuk peserta didiknya sih? Ya untuk ibu, ya Untuk kalau saya. saya. Harapannya 100 ya Bu, 10 ya, Iya. skala keberhasilannya 1 sampai 10. Tapi kalau untuk saat ini mungkin dari rentang 8 sampai 9 dulu. Sampai 9 masih Masih di situ Berharap karena masih banyak kekurangan dan masih butuh banyak perbaikan ya Bu, dan masukan-masukan dari yang lebih senior. iya. Karena pengalaman itu kan didapatkan Iya lebih banyak dari senior. Dari sini juga mendapatkan masukan gitu. Iya, sama kita saling belajar kok. Jadi dari hasil observasi kemarin pun saya juga belajar banyak dari ibu. Tidak, Belajar. saling belajar ya. Selanjutnya nih, seumpama ada sesuatu hambatan ketika ibu merencanakan rencana aksi, ya, bagaimana ibu mengantisipasi hal tersebut? Kalau ada hambatan waktu mengeksekusi itu ya, Iya. rencana itu ya, ya kalau ada hambatan ya sudah, itu hambatannya bisa dijadikan sebagai bahan refleksi dan untuk penilaian diri sendiri kan Bu, hambatan tersebut. Dan nanti untuk di belakangnya bisa dijadikan sebagai bahan apa ya, oh ini hambatan yang saya dapatkan, ini hambatan yang saya hadapi, berarti bagaimana caranya menemukan solusi agar hambatan itu bisa terselesaikan gitu loh Bu, bisa dihadapi. Ya, intinya itu hambatan oke, tapi nanti di suatu saat akan ibu kembali istilahnya akan Perbaiki lagi. Iya. Oke, apa komitmen ibu ini terhadap rencana aksi yang sudah ibu susun tadi? Ini mau belajar, mau diferensiasi, mau diklat dan lain sebagainya nih. Komitmennya apa? Komitmennya yaitu tetap terus berefleksi diri, kemudian harus akan ilmu pengetahuan dan tidak berhenti untuk belajar. Pembelajar sejati seperti kata yang sering kita dengarkan long life education. Iya, ya. long life education. Long life education. Jadi belajar itu tidak memandang usia, mau sampai berapa kita tetap terus belajar. Benar sekali Bu. Nah, ibu mau belajar, mau seperti ini, seperti itu, punya komitmen, ibu butuh dukungan kan? Nah, siapa nih yang bisa membantu untuk menjaga komitmen itu? Yang bisa menjaga komitmen itu tentu yang diri saya sendiri ya Bu. Dari diri sendiri ya untuk menjaga komitmen itu. Yang kedua untuk orang ketiga yang mengawasi saya, tentunya ibu kepala sekolah, kemudian rekan-rekan saya, rekan-rekan sejawat saya,
kan bisa turut mengamati bagaimana oh itu komitmennya sudah dilaksanakan belum, itu sudah sesuai atau belum gitu. Kalau dari diri sendiri kan mungkin kadang ada yang terlupakan atau khilaf ya. Jadi tetap butuh orang ketiga. Iya. Berarti kedua kita Betul sekali. Karena gini aja, diri sendiri itu kan kadang ada up-nya, ada down-nya. Iya, gitu betul kan. sekali. Jadi kita butuh seseorang ya di luar diri kita untuk mengingatkan seperti itu. Oke. Setelah ini, bagaimana tindak lanjut dari sesi percakapan pasca observasi ini? Ibu mau ngapain setelah kita bercakap-cakap seperti ini? Ya, setelah bercakap-cakap seperti ini, saya kan menjadi tahu ya ini kelemahannya di mana, kelebihannya di mana kemarin. Terus bisa memiliki visi, oh ini habis ini saya harus berkomitmen seperti ini nih, gitu. Oh ternyata saya ada yang kurang, ini harus gini. Nah itu yang saya lakukan selanjutnya, mencetak komitmen, kemudian belajar lagi, yang pastinya nanti hasil belajar itu diterapkan ke proses pembelajaran usaha didik. Melakukan trial dan error ya Bu namanya ya. Kita mencoba, nanti kalau yang tidak sesuai ya sudah kita tinggalkan, yang sesuai kita terapkan. Iya betul sekali Bu Nani. Semoga nanti dari hasil percakapan kita nanti Ibu sudah punya rencana aksi mau apa gitu kan. Mungkin juga punya komitmen yang kuat. Semoga rencana-rencana Ibu ke depan itu bisa terlaksana. Dan trial dan errornya itu banyak yang sukses dibanding yang cuma trial aja. Jangan ada yang error. Walaupun error itu memang kadang sudah jadi bagian dari kita ya. Tapi nggak masalah. Trial dan error itu memang sudah ada sejak dulu. Tapi kita bisa ngambil kesempatan, ambil yang bagus-bagus. Yang error-error tadi bisa kita perbaiki di kemudian hari ya Bu ya. Iya, semoga sukses nih Bu. Amin. Iya. Nah ini yang terakhir. Oh iya. Perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap seperti ini bagaimana? Namanya tegang ya Bu. Gak usah tegang, saya juga tegang. Tapi lama-lama menjadi ngalir sendiri ya Bu. Iya. Refleksikan diri, oh ternyata seperti ini. Iya. Yang jelas senang ya Bu bisa mendapatkan masukan-masukan Iya. gitu di coaching. Saya menjadi coaching. Saya juga menjadi coach pertama kali. Terima kasih sekali Ibu, semoga semuanya bisa terlaksana. Dan juga berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu di hari Jumat ini yang seyogyanya kita bisa ngobrolnya lebih bermakna lagi. Terima kasih juga. Iya. Ya. Terima kasih.